dari Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya kita dapat mempelajari sejarah perjuangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membangun masyarakat Madinah yang damai, toleran dan penuh persaudaraan. Peristiwa hijrah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam karena menjadi awal terbentuknya masyarakat Islam yang kuat dan berperadaban. Pada materi ini kita akan membahas latar belakang hijrah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, strategi dakwah beliau di Madinah, isi dan tujuan piagam Madinah serta nilai-nilai toleransi dan kerjasama yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Latar belakang hijrah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah merupakan perpindahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dari kota Mekah menuju kota Yatsrib yang kemudian dikenal sebagai kota Madinah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 622 Masehi dan menjadi awal penanggalan hijriah bagi umat Islam. Hijrah dilakukan bukan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam takut menghadapi kaum Quraisy, melainkan sebagai bentuk ikhtiar untuk menyelamatkan dakwah Islam dan umat Muslim dari berbagai tekanan dan ancaman. Faktor-faktor yang melatar belakangi hijrah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah yang pertama, penindasan kaum Quraisy terhadap umat Muslim. Kaum Quraisy Mekah menentang ajaran Islam karena dianggap mengancam tradisi dan kekuasaan mereka. Akibatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya mengalami berbagai bentuk penindasan seperti penyiksaan fisik, pemboikotan ekonomi, pengucilan sosial, dan ancaman pembunuhan terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekanan tersebut semakin berat sehingga diperlukan tempat yang aman untuk melanjutkan dakwah Islam. Yang kedua, wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Abu Thalib merupakan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu melindungi beliau dari ancaman kaum Quraisy. Sementara Khadijah adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu memberikan dukungan moral dan materi. Setelah keduanya wafat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehilangan dua sosok yang sangat penting. Tahun tersebut dikenal sebagai Amul Husni atau tahun kesedihan. Yang ketiga, adanya dukungan dari penduduk Yatsrib. Penduduk Yatsrib yang berasal dari suku Aus dan Khazraj dalam memeluk Islam dan mengundang Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke kota mereka. Mereka berjanji akan melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membantu menyebarkan agama Islam. Kesepakatan tersebut dikenal sebagai baiat atau pertama dan kedua. Yang keempat, perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dilakukan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan hijrah, dakwah Islam dapat berkembang lebih luas dan umat Muslim memperoleh kebebasan dalam menjalankan agama. Strategi dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung berperang atau memaksakan ajaran Islam. Beliau menggunakan strategi dakwah yang bijaksana dan penuh hikmah. Di antaranya, yang pertama, membangun masjid. Langkah pertama yang dilakukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membangun masjid Nabawi. Masjid memiliki berbagai fungsi, yakni tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat musyawarah, tempat pembinaan umat, dan pusat pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa masjid memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Islam. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin adalah umat Islam yang berhijrah dari Mekah, sedangkan kaum Ansar adalah penduduk Madinah yang membantu mereka. Dan Muhammad sallallahu alaihi
mempersaudaraakan kedua kelompok tersebut sehingga tercipta persatuan dan saling membantu. Contohnya, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Mereka saling membantu dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Melalui persaudaraan ini tidak terjadi perpecahan maupun perselisihan di antara umat Islam. Yang ketiga, menjalin hubungan dengan non-Muslim. Di Madinah terdapat masyarakat yang beragam seperti kaum Muslim, kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum Musyrik, dan kaum musyrik. Muhammad SAW tidak mengunjungi mereka, tetapi mengajak hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Yang keempat, membentuk piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan perjanjian yang mengatur kehidupan masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Piagam ini menjadi dasar terbentuknya masyarakat semangat, damai, dan saling menghormati. Yang kelima, memberikan keteladanan Muhammad SAW selalu menunjukkan akhlak yang mulia seperti jujur, amanah, sabar, adil, dan menghormati orang lain. Akhlak yang baik membuat masyarakat Madinah semakin mencintai dan mengikuti ajaran Islam. Piagam Madinah adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah. Piagam Madinah sering disebut sebagai konstitusi pertama di dunia karena mengatur kehidupan masyarakat yang terdiri atas berbagai suku dan agama. Isi piagam Madinah: seluruh penduduk Madinah memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setiap kelompok bebas menjalankan agamanya masing-masing. Sesuai warga, semua warga wajib menjaga keamanan dan ketertiban Madinah. Perselisihan diselesaikan secara musyawarah. Setiap warga harus saling membantu dalam menghadapi musuh. Tidak boleh ada tindakan kezaliman dan penindasan. Semua masyarakat harus menjunjung tinggi keadilan. Tujuan piagam Madinah menciptakan persatuan masyarakat Madinah, menjamin kebebasan beragama, mewujudkan keamanan dan ketertiban, menghindari konflik antar suku dan agama, dan membangun kehidupan yang damai dan harmonis. Masyarakat Madinah yang inklusif. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang menerima keberagaman dan menghargai perbedaan. Dan Muhammad SAW berhasil membangun masyarakat Madinah yang inklusif karena masyarakatnya saling menghormati, tidak menggunakan suku dan agama, menjunjung tinggi persaudaraan, mengutamakan musyawarah, menegakkan keadilan dan keberagaman di Madinah. Justru menjadi kekuatan untuk membangun masyarakat yang maju. Sikap toleransi dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang diajarkan Muhammad SAW sangat berrelevan hingga saat ini. Contoh sikap toleransi yang pertama, menghormati teman yang berbeda. Kedua, tidak mengikuti suku atau budaya lain. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, memberikan kesempatan orang lain beribadah sesuai keyakinannya. Contoh sikap kerjasama: melaksanakan kelas bersama, bergotong royong membersihkan lingkungan, membantu teman yang mengalami kesulitan, berdiskusi dan menyelesaikan tugas kelompok secara bersama-sama. Hijrah Muhammad SAW. Beberapa hikmah yang dapat diambil dari peristiwa hijrah, di antaranya mengajarkan pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian, menunjukkan bahwa keberhasilan memerlukan usaha dan perencanaan yang baik, menanamkan semangat persatuan dan persaudaraan, mengajarkan pentingnya toleransi dan hidup berdampingan dengan damai, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh orang. Untuk bagi penjelasan tadi adalah dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hijrah Muhammad SAW ke Madinah bukan hanya perpindahan tempat,
tetapi merupakan awal terbentuknya masyarakat Islam yang menjunjung tinggi persatuan, toleransi, dan keadilan. Melalui strategi dakwah yang bersama serta beragam Madinah, Muhammad SAW berhasil membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Nilai-nilai tersebut hendaknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta lingkungan yang damai, saling menghormati, dan kerjasama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti silakan bertanya kalau tidak mengerti dari penjelasan tadi. Saya, apa itu pegang Madinah? Ya, pertanyaan terus. Saya akan langsung jawab apa dari pertanyaan tersebut. Apa itu Piagam Madinah? Piagam Madinah adalah perjanjian atau konstitusi yang disusun oleh Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Ya, itu jawabannya. Ada pertanyaan lain? Apa isinya? Piagam Madinah. Apa isinya Piagam Madinah? Ya, pertanyaan sangat bagus. Apa? Pertanyaan tadi apa isinya Piagam Madinah? Isi Piagam Madinah secara umum terdiri dari beberapa pokok. Yang pertama, semua kaum muslimin baik dari muhajirin maupun ansar merupakan satu umat yang bersatu. Yang kedua, setiap kelompok tetap memiliki hak dan kewajiban masing-masing sesuai kesepakatan. Yang ketiga, menjamin kebebasan beragama termasuk bagi kaum Yahudi di Madinah. Yang keempat, seluruh penduduk Madinah wajib saling membantu menjaga keamanan dan mempertahankan kota dari serangan musuh. Yang kelima, perselisihan atau sengketa diselesaikan secara adil dengan merujuk kepada Muhammad SAW sebagai pemimpin dan hakim. Yang keenam, dilarang membantu musuh atau melakukan pengkhianatan terhadap negara. Yang ketujuh, semua pihak wajib hidup rukun, saling menghormati, dan bekerjasama demi terciptanya perdamaian. Dan itulah isinya Piagam Madinah. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli alaihi. Sebelum kita masuk ke materi, marilah dipersilakan untuk membaca doa secara bersama-sama. Mungkin tadi ada. Yuk. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa supaya pimpinan ini berdoa dengan berdoa. Siapa yang tahan? Kira-kira Ini kalau Langsung ini. dibaca itu supaya apa? Kita nih mau tahu. Adapun tujuan pembelajaran kita ini untuk mengetahui bagaimana cara Nabi Muhammad dalam membangun persatuan dan perdamaian di Madinah. Maka dari itu, marilah kita masuk ke topik
utamanya, yakni peran Nabi Muhammad dalam membangun persatuan dan perdamaian di Madinah. Ketika Nabi telah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menghadapi masyarakat yang sangat beragam. Penduduk Madinah terdiri atas kaum Muhajirin, kaum Ansor, orang-orang Yahudi, dan beberapa kelompok lainnya. Perbedaan suku, budaya, dan agama berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Sebagai pemimpin, Nabi Muhammad SAW tidak membeda-bedakan masyarakat berdasarkan asal-usul maupun agamanya. Beliau mengutamakan persatuan, keadilan, perdamaian dalam kehidupan dan bermasyarakat. Sikap tersebut menjadikan Madinah sebagai kota yang aman dan harmonis. Dan adapun secara Nabi Muhammad melakukan hal tersebut, yang pertama itu menanamkan persaudaraan sesama Muslim. Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Persaudaraan ini bukan hanya dalam bentuk hubungan sosial, tetapi juga saling membantu dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Melalui persaudaraan tersebut, rasa iri dan perpecahan dapat dihindari sehingga tercipta masyarakat yang kuat dan bersatu. Yang kedua, menegakkan keadilan. Nabi Muhammad SAW selalu bersikap adil kepada seluruh masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim. Beliau tidak memihak kepada kelompok tertentu dan selalu menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah. Sikap adil ini membuat masyarakat Madinah merasa aman dan percaya kepada kepemimpinan beliau. Yang ketiga, mengembangkan semangat musyawarah. Dalam mengambil keputusan penting, Nabi Muhammad senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat. Hal ini menunjukkan bahwa pendapat orang lain sangat dihargai. Budaya musyawarah dapat menciptakan keputusan yang lebih baik dan memperkuat rasa persatuan dalam masyarakat. Yang keempat, yakni menghormati perbedaan. Nabi Muhammad SAW memberikan kebebasan kepada masyarakat Madinah untuk menjalankan agama dan tradisi masing-masing. Beliau mengajarkan pentingnya menghormati hak orang lain dan hidup berdampingan secara damai. Sikap toleransi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Madinah berkembang menjadi masyarakat inklusif dan harmonis. Dari penjelasan ini, barangkali ada yang tidak dipahami. Ada yang bertanya? Pahami? Pahami. Lanjut. Baik, kita lanjut. Di materi yang kelima itu, Nabi Muhammad menanamkan nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Madinah diajarkan untuk saling membantu dan bekerja sama. Semangat gotong royong tampak ketika membangun Masjid Nabawi, menjaga keamanan kota, serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Kerjasama tersebut mempererat hubungan antar anggota masyarakat dan menciptakan kehidupan yang damai. Hikmah yang dapat diambil dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, kita dapat mengambil beberapa pelajaran, yaitu pentingnya menjaga persatuan meskipun terdapat perbedaan, mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, bersikap adil kepada semua orang, menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya, membiasakan sikap tolong menolong dan kerjasama, penerapan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dengan cara berteman dengan siapa saja, tanpa membedakan suku dan agama, menghormati pendapat teman saat diskusi, bekerja sama dalam tugas kelompok, membantu teman yang mengalami kesulitan, menjaga kerukunan di sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat Madinah membuktikan bahwa persatuan, toleransi, dan kerjasama merupakan kunci terciptanya kehidupan yang damai dan sejahtera. Nilai-nilai tersebut masih sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Dari materi ini, ada yang belum dipahami?
Kalau ada angkat tangan yang bertanya. Saya Apa? Ada. kebiasaan apa kebiasaannya itu macam kita pergi ada macam itu Ya, musyawarah untuk menghormati perbedaan dan toleransi. Ada yang mau tanya? Daniel Apa deh? Ya, gimana tempatnya Masjid Nabawi? Madinah. Oke. Karena sudah tidak ada yang bertanya, kita tutup di sini. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah.